Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Anggoro. Saya dari kelompok 3, tutorial statistika 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari nilai minimum, maksimum, min, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Serta saya akan menyertakan data tersebut ke dalam bentuk diagram yang berupa ada histogram, box plot, dan bar chart dengan menggunakan software Microsoft Excel, RStudio, dan Minitab. Baik, di sini ada soal yang harus kita kita selesaikan, yang di mana di sini ada PT Siko Jaya Electric merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis produk elektronik dan menggunakan beberapa lini produksi dalam proses produksinya. Setiap lini produksi memiliki waktu henti atau downtime yang dicatat selama 1 tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menganalisis kendala dan efisiensi dari setiap lini produksi, serta untuk mengidentifikasi peluang peningkatan performa. Nah, berikut ini adalah data total waktu henti atau data downtime untuk setiap lini produksi selama 1 tahun terakhir, seperti yang bisa dilihat pada layar ya. Di sini ada A, B, C sampai K, yang di mana di sini ada 11 data yang menandakan bahwa ada 11 bulan. Nah, di sini ada waktu hentinya untuk bulan pertama itu 120, 95 untuk bulan kedua, dan seterusnya. Nah, seperti yang saya bilang, saya akan menyajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram atau grafik, dan juga untuk mencari nilai minimum, maksimum, min, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke software yang pertama. Saya akan menggunakan software Microsoft Excel. Oke, untuk software yang pertama ini, kita pakai Excel. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita bikin tabel dulu seperti ini. Ini saya udah bikin tabelnya sebelum ini. Setelah kita punya data-data ini, kita langsung aja ke data sini, ke toolbar data, terus kita klik data analis, lalu kita klik yang deskriptif statistik ini, yang udah benar, jadi kita oke aja langsung. Udah oke, nah kita input nih range-nya dulu. Range-nya ini kita mau yang di B2 sampai dengan B12. Nah itu kita enter. Nah terus ini grup by-nya kita bikin kolom aja ya, biar dia ke bawah, bukan ke samping. Nah terus outputnya di sini output option kita pilih yang output range. Udah, kayak gitu. Sama summary statistiknya jangan lupa kita checklist di sini karena kita pengen mencari kayak median, mean, terus range-nya berapa. Jadi itu karena itu kita checklist yang ini. Terus kita pilih output range-nya mau di mana. Ini bebas aja mau di mana, tapi saya biar enak kita pilih di D1 aja. Nah, itu kita enter. Nah, ini udah semua, udah benar semua, langsung kita klik oke aja. Nah, nah di sini kita udah dapat nih hasilnya. Ini kita warnai dulu. Nah, di sini udah dapat hasilnya segini. Min-nya itu 115, standar error-nya 5,045, mediannya 120, modusnya 120, terus kurtosisnya minus 1,09, skewness-nya 0,11, kayak gitu. Range-nya 50, minimum 50, maksimum 140. Jadi ini hasil dari Excel ya, gitu. Oke, kita lanjut ya ke software berikutnya. Oke, untuk software yang kedua ini kita pakai Minitab ya. Untuk mempersingkat waktu, ini datanya saya copy paste dari Excel. Setelah kita punya datanya yang ini, kita langsung aja klik di sini atau statistik. Terus kita pilih yang kolom basic statistik di sini. Terus kita pilih yang display deskriptif statistik. Kita klik. Nah, setelah itu kita pilih untuk variabelnya ini, klik dari yang C2 ini, kolom C2 ini, lalu kita select. Terus setelah itu kita statistik dulu. Nah, kita tentu ini kita mau mencari apa aja sih. Kita kan di sini udah benar. Nah, terus kita pilih juga variansinya, terus di sini modus ya, terus juga kita di sini range-nya jangan lupa, terus skewness dan kurtosis juga ya. Terus juga sama kumulatif N di sini. Nah, terus setelah ini semua udah, jadi ini semua udah benar ya. Ini yang mau kita cari di sini udah kita checklist semua. Setelah itu baru kita klik oke. Lalu oke. Nah, sini didapat hasil ya dari eh, meannya ini 115, terus juga mediannya 120, range-nya 50, modusnya 120, skewness-nya minus 0,12, kurtosisnya minus 1,09, sebagainya. Nah, setelah itu kita buat grafik ya teman-teman. Grafik dari yang pertama itu ada histogram. Nah, kita klik aja, kita klik grab ini, terus kita pilih yang histogram. Lalu kita pilih yang simple. Setelah itu kita klik yang ini, select. Lalu kita oke, tunggu. Nah, di sini histogramnya didapetin grafiknya segitu. Ini untuk grafik histogramnya, teman. Nah, terus
Untuk grafik yang lainnya kita pilih yang grafik, terus kita pilih yang box plot ya, sama langkahnya tapi ini cuma beda di sini aja, di pemilihannya aja. Box plot kita pilih yang 1Y yang simple ini. Udah, sama kita klik dulu yang ini, kita select, kita oke. Oke, di sini dapetin box plotnya segini sama ya, terus yang grab. Untuk grafik yang terakhir ya, kita pilih grab lagi, terus kita pilih yang bar chart. Nah, untuk yang bar chart ini ada sedikit perbedaan, kita pilih ini bar repression kita pilih yang values from a table. Kita klik, nah, terus simpel juga. Terus kita pilih yang C2 untuk yang grafik variabelnya kita pilih yang C2, kita select. Terus untuk categorical variabelnya kita pilih yang C1-nya, teman-teman. Kita select, lalu kita klik OK. Nah, jadilah hasilnya segini, teman-teman. Oke, sekian untuk yang Minitab, kita lanjut ke software berikutnya yaitu RStudio. Let's go. Oke, untuk yang selanjutnya dan software terakhir adalah RStudio. Jadi kita lanjut aja langsung gas. Nah, yang pertama di sini ini kita harus ke file dulu. Terus kita klik yang new project. Nah, kita pilih yang existing directory. Kita pilih yang browse. Lalu kita pilih yang folder yang ada Excel yang sebelum dicari min, terus median, modusnya kita apa namanya buka folder yang ada file murni Excelnya yang belum diapa-apain. Jadi tadi saya udah bikin, terus saya taruh di folder yang tuning status ini. Jadi kita open aja, terus udah gini kita klik project. Oke. Oke, setelah udah muncul tampilan seperti ini, langsung kita klik Ctrl Shift N untuk kita mulai programmingnya. Nah, setelah ini untuk mempersingkat waktu saya udah ada sintaksnya, tinggal saya copy aja, tinggal saya paste aja, maaf. Nah, sini kita tinggal ubah beberapa kata-kata aja. Nah, yang pertama di sini baris pertama ini ada menginstal package. Di sini ada install package read Excel. Nah, di sini fungsinya ini untuk membuat si program ini berjalan. Jadi read Excel ini untuk membaca software atau file Excel yang udah kita buat tadi kayak gitu. Terus mengaktifkan package di sini untuk mengaktifin fake package yang udah kita install ini nantinya seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke program yang kita buat ya dari yang membaca data pada Excel. Di sini data satu, karena kita cuma punya satu buah Excel kan, data satu. Dan di sini read Excel, terus di sini namanya kita sesuaikan dengan yang di sini nih teman-teman. Ada tooming statis.xlxx. Nah, kita ganti namanya jadi yang seperti itu. Sini ada tooming statis. Tooming statis. Nah, terus di sini udah sama. Terus di sini sheet satu ini menandakan bahwa kita cuma punya satu data yaitu si Excel yang ini, gitu teman-teman. Print data satu ini fungsinya untuk memunculkan data yang ini teman-teman yang ada di sini. Terus step berikutnya adalah kita mencari minimal, maksimal, min, median, dan kuartil. Itu kita masukin seperti ini, minimal data satu. Nah, sini kita ganti nih teman-teman. Jadi waktu waktu henti, waktu henti jam. Seperti itu. Nah, di sini tanda kutip ini jangan sampai lupa ya teman-teman karena itu menandakan bahwa dia ini data yang ada di dalam si Excel ini gitu teman-teman. Nah, tapi kita ubah semua yang ini menjadi waktu henti jam teman-teman. Nah, oke ini udah ganti semua. Terus di sini ada yang untuk kuantil ini atau kuartil. Ini ada pembaginya. Nah, kuartil ada 4, ada kuartil 1, 2, dan 3 dan 4. Misalkan pembaginya sendiri ada 3, yaitu ada yang 0,25, 0,50, dan 0,75 teman-teman. Jadi ini pembaginya udah bener, kita biarin aja. Terus kita mencari variansi. Di sini kita masukin data yang variansi. Nah, ini kita ubah juga nih teman-teman. Sama ya semuanya udah betul semua gitu, kita ubah menjadi waktu henti dalam kurung jam. Sama untuk mencari modus juga. Nah, untuk mencari modus ini di sini ada sedikit spesial, numerik, nama yang dimaksimalkan, terus di tabel kan ada ya nanti dari sini ada tabel, terus data satu kita ubah juga ini ya nih. Data satu itu adalah data Excel yang kita punya teman-teman. Gitu. Nah, udah terus udah nih print ini untuk menampilkan hasil dari dari modusnya gitu teman-teman. Terus untuk mencari skewness, nah untuk mencari skewness ini harus ada yang kita install lagi nih teman-teman. Apa namanya kerekannya atau sintaksnya dari CR Studio-nya harus ada yang kita install lagi. Jadi nanti ada 2 kali penginstalan teman-teman. Nanti setelah kita running kita akan tahu. Nah, terus
Udah ini untuk library ini tanda untuk mengaktifkan si package-nya ini teman-teman. Oke, di sini datanya data satu sama ini kita ubah lagi juga. Oke. Nah, ini udah. Nah, kenapa di sini type-nya 2 teman-teman? Karena ini kan yang kedua ya, yang data kita yang pertama ini adalah yang atas ini sampai mencari modus, yang untuk yang skewness dan kurtosis ini masuk ke dalam data yang kedua. Jadi di sininya 2, di sini kan type-nya 1. Nah, itu data yang pertama. Type 2 ini menandakan bahwa dia itu data yang kedua kayak gitu. Setelah kita tahu semua kurtosisnya segala macam, kemudian kita buat histogram, grafiknya, histogram. Ini kita masukin sintaksnya his di sini menandakan bahwa dia histogram ya. Data satu ini jangan lupa kita ganti. Terus udah sini main. Nah, di sini tuh histogram. Nah, tiga angka di belakang ini tuh menandakan NIM kita sebagai ciri khas aja. Kan di sini NIM saya 49, jadi tiga NIM angka tiga, tiga angka di NIM akhir itu kita masukin ke sini kayak gitu, teman-teman. Nah, terus X lab ini menandakan untuk sumbu X-nya. Nah, sumbu X-nya juga kita ganti jadi waktu nanti. Nah, terus ini untuk menandakan bahwa dia itu penyebarannya sebagai frekuensi kayak gitu teman-teman. Nah, ini untuk color atau warna di sini saya pilih sky blue ya, dan biru tua teman-teman. Di sini ada angka yang menandakan bahwa ini tuh biru tua kayak gitu. Sebenarnya bebas aja mau apa, tapi di sini agar lebih mudah saya pilih yang ini gitu teman-teman. Nah, setelah itu kita sebelum mencari box plot kita harus mendefinisikan kuartilnya dulu teman-teman. Nah, di sini sama ini juga jangan lupa kita ganti ya. Yang ini tadi sebagai pembaginya ya teman-teman. Kenapa type satu? Karena ini kita cari dia di data yang pertama kan, makanya dia masih type satu kayak gitu. Karena itu udah pernah kita cari kayak gitu. Nah, untuk box plotnya di sini kita masukin sintaksnya box plot, terus arahnya jangan lupa sini ada matriks juga. Nah, untuk data ini jangan lupa kita ganti juga teman-teman. Kita ganti semua pokoknya yang ada. Berat bahasa boy ini kita ganti sama waktu henti jam. Terus untuk length. Nah, nih udah seperti ini. Terus, nah sama ini juga ya untuk yang si box plotnya ini ada 3 angka akhir, angka NIM kita teman-teman. Nanti juga kita ganti. Nah, ini YLab ini untuk sumbu Y-nya teman-teman. Nah, terus ini sama ini untuk sumbu Y limitnya ini segini teman-teman. Nah, terus untuk yang ini kan untuk minimal, ini untuk maksimalnya, itu maksimalnya. Nah, ini kita ganti juga. Udah, nah di sini untuk box fill ya, untuk si boxnya ini, si diagram boxnya ini warnanya mau apa dalamnya. Dalamnya itu saya warna merah di sini dan luarnya itu bordernya atau si garis luarnya itu warna hitam, teman. Biar biar sama aja biar ada listnya gitu warna hitam di luaran si boxnya. Ada, nah, udah seperti ini. Itu kita buat bar plot, bar plot. Nah, untuk bar plot sendiri kita ganti ya di sini. Nah, ini untuk sintaks bar plotnya seperti ini teman-teman. Membuat bar plot terus ada sintaks bar plot, masukkan datanya. Terus data yang pertama jangan lupa di sini itu kan limit kerja ya teman-teman. Lini produksi maaf. Di sini lini produksi ya kita masukin. Nah, jangan lupa tanda kutipnya teman. Karena kalau dia nggak pakai tanda kutip dia nggak akan kebaca. Nah, di sini lini produksinya jangan lupa tanda kutipnya. Nah, terus di sini juga kita ganti jangan lupa sama waktu henti untuk sumbu Y-nya. Untuk yang utamanya ini sama ya, di sini ada yang NIM 3 angka akhir di NIM kita. Terus untuk sumbu X-nya ya di sini kita ganti juga jadi lini produksi ya. Untuk sumbu Y-nya maksimalnya minimalnya dari 0, kita mulai dari 0 sampai ke 500 kayak gitu. Nah, di sini untuk warnanya itu pelangi ya. Nah, di sini 7 ini menandakan data kita, banyak data kita. Kita punya 11 data, kita masukin 11 data. Nah, setelah sudah selesai semua, kita run atau kita jalankan programnya dari awal. Kita install dulu package untuk create Excel-nya, kita kita pencet Ctrl Enter. Kita tunggu sampai si merah-merah ini berhenti, teman. Nah, di sini merah-merahnya udah berhenti, itu artinya sudah berhasil diinstal teman-teman untuk si program untuk membaca Excel ini. Lalu setelah itu kita untuk mengaktifkan package-nya, kita running juga.
kita pencet, library-nya ini kita pencet control enter juga. Nah, ini udah aktif, langsung kita blok aja teman-teman ya dari baris ke-7 ini sampai baris terakhir, yaitu baris ke-66 ini. Nah, lalu kita running aja langsung kita pencet control enter. Nah, ini dia lagi running yang kedua tadi ya, yang membuat diagram itu. Maaf yang membuat kurtosis sama skewness. Nah, di sini udah ada nih teman-teman, hasilnya ini dari data yang kita punya ya, A sampai K, di sini datanya. Nah, untuk minimalnya ini 90, maksimalnya 140, terus min-nya 115, mediannya 120, variansinya 280 gitu kan, modusnya 120. Nah, terus di sini untuk skewness-nya 0,11, 0,11, terus juga ada minus 0, minus 1,09. Terus di sini ada histogramnya. Nah, di sini histogramnya, teman-teman. Untuk histogramnya. Terus untuk box plotnya ini, terus juga untuk yang bar plotnya ini, teman-teman. Nah, jadi itu aja hasil dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.